Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria Gloria Damiati, NIM 19103439. Di sini saya akan menjelaskan tentang cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia siber atau maya. Cyber law ini merupakan istilah yang berasal dari cyber law. Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan cyber law adalah Lukman Hakim Saifuddin. Lukman Hakim Saifuddin adalah Wakil Ketua MPR pada periode 2009 sampai 2014. Kasus yang terjadi yaitu adalah email Lukman Hakim Saifuddin Delta, kemudian pelaku mengirimkan beberapa pesan untuk mendapatkan uang dari kontak yang berada pada email dari Hakim Saifuddin. Dengan kasus yang dialaminya tersebut, Lukman Hakim Saifuddin berhak mengajukan gugatan sebagai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 2018 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di undang tersebut disebutkan jika ada seseorang yang merasa dilanggarkan haknya, maka berhak mengajukan gugatan untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam contoh kasus yang berkaitan dengan digital cyber law tersebut, pelaku dapat dikenakan pasal 45A Undang-Undang Informasi tentang Transaksi Elektronik, di mana dalam kasus tersebut sudah jelas pelaku melakukan kegiatan pembohongan dan membuat kerugian dengan menggunakan transaksi elektronik. Lukman Hakim Saifuddin memiliki hak sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatakan bahwa dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atau kerugian yang timbul berdasarkan undang-undang ini. Dengan hak yang telah disebutkan di atas, Lukman Hakim Saifuddin mengajukan gugatan yang berdasarkan pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, di mana hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Sejalan dengan itu, pelaku dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan 5A Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat 1 dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda sebanyak 1 miliar rupiah. Pasal 378 KUHP juga bisa digunakan untuk kasus yang menimpa Lukman Hakim Saifuddin, di mana dalam pasal 378 KUHP tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan penipuan atau kebohongan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain,
maka bisa mendapatkan hukuman maksimal 4 tahun penjara.